Sobat Arsimbo, ya kali ini kita akan ngobrol di teras Arsimbo, On on Arsim Arsimbo, obrolan teras Teras Arsimbo. Arsimul. Ya, jadi kali ini kita kedatangan dua bintang tamu, ya, dari alumni SMP Lab UM. Yang pertama Mas Rangga. Rangga, ya, Mas Rangga, dan yang kedua Mas Farhan, ya. Beliau berdua ini alumni SMP Lab UM yang pernah membuat bangga SMP Lab UM di bidang futsal, ya, khususnya di kalangan Kota Malang. Ya. Jadi bisa diperkenalkan Mas Rangga. Hai teman-teman Sobat Arsimbo. Perkenalkan, nama saya Rangga Febrian Saputra. Saya dari alumni angkatan 2018. Hai teman-teman Arsimbo, saya Farhan Maulana Ibrahim. Saya alumni dari angkatan 2019. Ya. Itu ya kedua perkenalan singkat ini tadi, ya. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang futsal yang ada di SMP Lab, ya. Sebelum kita membahas tentang futsal, ya, saya ingin tanya, ya, kenapa kok kalian berdua minat ke SMP Lab UM saat itu, ya, setelah lulus SD? Dari siapa dulu Dari ini Pak? Mas Dari Mas Farhan Farhan. aja. Lebih muda. Ya, saya mempunyai bakat di bidang futsal dan suka futsal atau sepak bola mungkin dari kecil. Jadi saya ingin terus bermain futsal maupun sepak bola. Mas Rangga? Kalau untuk saya pribadi yaitu yang pertama adalah jarak antara sekolah SMP Lab UM ini dengan rumah saya itu dekat. Karena jarak dekat ini mungkin sangat positif buat saya karena perjalanan itu cuma 10 menit ya Pak ya, mungkin nggak sampai lah, 5 menit mungkin. Sangat dekat sekali, Nah, ya. itu yang kedua yaitu sarana dan prasarananya itu sangat menunjang untuk siswa baik di dalam pelajaran maupun di ekstrakurikulernya. Ya, jadi memang di SMP Lab ini ada banyak ekstra kurikuler, ya. Jadi ada sekitar 25 ekstrakurikuler, ya. Salah satunya adalah futsal, ya. Berdua ini, ya, ini adalah siswa yang ikut ekstrakurikuler futsal, ya. Ya. Kira-kira ingat nggak latihannya futsal itu hari apa dulu itu? Oh, pasti ingat Pak. Saya itu Hari apa? Saya lupa. Rabu, Jumat. Nah, itu. Jadi 1 minggu 2 kali, ya? Satu minggu dua kali. 1 minggu 2 kali. Pelatihnya siapa kira-kira? Masih ingat juga? Tentu Pak, itu dulu kalau awal-awalnya itu mungkin masih Pak Yu sendiri. Ya. Waktu awal saya masuk itu masih Pak Yu, terus lama kelamaan yaitu Pak Boy, panggilannya asli namanya Pak Rizal mungkin ya Pak. Iya, Coach Rizal. Nah, Coach itu Eboy, mungkin ya. Coach Boy sendiri ini adalah pelatih yang punya nama Pak. Di Kota Malang ini punya nama. Beliau juga punya lisensi. Itu sangat bagus, membantu buat para siswa ini bisa lebih berprestasi lagi. Iya, jadi memang kita di SMP Lab ini dalam menjaring beberapa pelatih futsal itu klasifikasinya paling tidak harus mempunyai lisensi. Ya. Itu biar program latihannya juga Tertata, jalan, tertata, dan bisa berprestasi. Ya. Kita mencoba untuk lebih jauh lagi, ya, di futsal, ya, mulai dari kalian menjadi pemain yang masih aktif di SMP Lab. Kira-kira dulu bagaimana
mulai dari latihannya, lalu event-event apa aja yang diikuti, event di mana saja ya. Silakan dari siapa ini? Mas Rangga. Iya. Mas Farhan. Program latihannya kita yang awal pastinya diajar untuk bisa melakukan basic futsal, yaitu passing, shooting maupun dribbling. Jadi itu kita awal latihan itu pemanasannya harus passing sebaik mungkin antara 10 menit itu latihannya passing terus untuk di latihan maupun pertandingan nanti bisa kebawa permainan yang baik juga. Ya, untuk Mas Rangga Apa ini Pak tadi saya lupa Pak ini. tentang Tentang saat menjadi siswa itu kira-kira latihannya bagaimana, event apa aja yang diikuti, ya, prestasi apa saja. kalau untuk latihan itu tentunya bagi saya sendiri itu sangat senang sekali karena teman-teman yang lain itu juga welcome gitu Pak. Tidak ada antara pemain bintang dengan pemain bintang, semua pemain itu menyatu. Nah ini tentunya dari dalam diri pemain itu rasa nyaman, rasa enjoy itu saat latihan itu ada, dan chemistry antara pelatih juga dengan pemain itu sangat terjalan dengan baik. Karena dari pelatih sendiri juga sangat welcome, asik gitu loh Pak. Nggak seperti yang marah-marah sekali, yang ya memang kalau dalam dunia sepak bola, dunia futsal mungkin pelatih marah itu juga wajar lah. Wajar, ya. Tapi kalau di SMP Lab UM ini pelatihnya sangat enak, nyaman. Kita diberi arahan untuk mau kemana, jenjangnya lebih kemana. Untuk eventnya itu sangat banyak sekali Pak. Di SMP Lab mungkin berapa kali ya Mas? Udah banyak mungkin. Udah banyak, ini cuma beberapa aja Pak. Ini Di salah Tim satu Bukam, ya. kebanggaan tersendiri mungkin bagi saya untuk saya persembahkan untuk SMP Lab UM. Ini event di mana ini Mas? Kalau ini di Dempo yang tahun 2016 itu Pak. Mungkin ini angkatannya saya, angkatannya Mas Farhan. Ya. Selang 2 tahun Kita juara lagi satu. Prestasi yang sangat membanggakan ini Pak tentunya untuk SMP Lab. Dulu waktu main banyak nggak supporternya gitu? Nah itu khasnya SMP Lab itu mempunyai yang supporter yang sangat luar fanatik, biasa Pak. sangat Fanatik support ya? sama Nah. teman-teman yang di pertandingan. Di pertandingan Fanatik ya. fanatik sekali mungkin teman-teman itu juga sangat mensupport. Jika ada temannya yang main pasti satu sama lain selalu menyemangati. Jadi ayo teman-teman, anak-anak main. Jadi nanti setelah pulang sekolah kita berangkat ke sana bareng-bareng. Nah itu untuk pemain menjadi acuan Pak. Jadi semangat gitu loh. Lebih semangat lagi karena dilihat teman-teman untuk bisa berprestasi. Guru-guru ataupun yang lain ikut datang nggak kira-kira Mas? Ada itu ya. Bahkan guru-guru, Iya, guru-guru pemain itu ikut ya. menyempatkan gitu loh Pak. Meskipun mungkin masih ada jadwal kesibukan yang lain, Iya. tapi karena rasa ingin mensupportnya itu loh. Itu adalah jalinan yang sangat bagus untuk pemain dan guru dan menghasilkan sebuah prestasi. Wah, suatu kebanggaan ya. Berarti tepuk tangan. Istimewa ya. Istimewa ini berarti. Selama ini kegiatannya apa, Mas Rangga? Kalau untuk saya sendiri yaitu masih berlatih, yaitu sore latihan. Saya juga menekuni bisnis di laundry sepatu itu juga. Iya. Buat teman-teman juga ini adalah, maaf saya lancang ini ngomongnya, yaitu bisa dong kalau masalah di kebersihan sepatu solusinya ya di Resik Care. Laundry Resik Care ini. Nah, ya? itu, Pak. Oh iya. Jadi usahanya Mas Rangga ini laundry Iya. Resik Care. Di samping berlatih juga menekuni bisnis lain. Bagus. Untuk Mas Farhan? Saya masih berkegiatan, yaitu berkuliah di UM di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tetap latihan futsal di futsal UM, dan kalau sepak bolanya masih aktif di PSUM juga. Itu kalau ada nggak event-event di mahasiswa itu? Ada, kalau banyak sekali, yaitu salah satunya
liga mahasiswa, ada Pomprov juga. Juara. Itu yang memfasilitasi buat mahasiswa Wadah. wadah untuk menyalurkan bakatnya di liga tersebut. Iya ya. Jadi kemarin informasinya juara ya. Iya, juara satu di Pomprov Futsal. Pomprov Futsal. Sejatim. Sejatim. Istimewa. Jadi Pomprov ini kegiatan futsal khusus mahasiswa ya. Pekan Saya- olahraganya mahasiswa. Jatim. Sejatim. Ya. Bagus sekali ya. Lalu untuk klub yang pernah diikuti selama lulus dari SMP Lab ini apa ini? Klub Tentunya banyak Pak, mulai dari U17 itu saya bersama Malang ikut. Waktu itu Liga Suratin juga banyak pengalaman yang saya dapat. Itu kemarin baru saja di Liga 3 itu di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya di Banjarbaru, Persebaru Banjarbaru. Itu pemainnya dari mana aja, Mas? Kalau pemainnya mungkin pemain asingnya yaitu senior-senior saya, mungkin ada dari Ngawi, Solo, Kediri, itu banyak sekali mungkin. Untuk Mas Farhan, Saya masih ikut sepak bola futsal juga di klub UM tapi itu. intinya masih menjaga Aktif. kebugaran Nah. Aktif ya. kebugaran ya. Penting itu Pak, sehat itu sangat. Ya. Pak Yu sendiri kan juga masih aktif fun game sama saya itu. Saya masih hari Sabtu itu pasti sepak bola Pasti. ya, dengan Mas Rangga ini juga di tim Umar Bakri. Ya, itu para alumni dan Guru-guru, dosen. Untuk eskulnya di sini itu kan memang ada banyak sekali ya. Waktu kalian masuk itu mungkin bisa melihat ya. Salah satunya kan ada futsal Futsal. juga. Mungkin yang lain itu kan juga banyak sekali ya. Iya, iya, Pak. Itu kalau kalian melihat itu responnya bagaimana? Di Sangat. SMP Lab ini? Kalau masalah ekstrakurikuler di Sembelab UM ini banyak Pak, bermacam-macam, mulai dari futsal, basket, dan lain-lainnya. Dan tentunya sisi baiknya, sisi positifnya di SMP Lab UM ini semua ekstrakurikuler 25 ya Pak. Iya. Itu berjalan semua. Kadang ada, maaf ya, ini di SMP-SMP lain itu ada namanya ekstrakurikulernya, tetapi tidak ada agendanya, tidak ada jam-jam latihannya gitu Pak. Jadi cuma hanya embel-embel saja buat menarik para siswa baru. Kalau di SMP Lab UM ini murni bisa apa ya? Bisa dibuktikan sendiri. Mungkin buat yang mau daftar, saya menjamin itu sarana prasarana yang ada di ekstrakurikuler SMP Lab UM ini semuanya bagus dan berkualitas. Ya, jadi memang kita di SMP Lab ini ya dalam mewadahi bakat minat siswa pastinya tidak asal-asalan dalam mengelola eskul ini, karena kita juga mendatangkan pelatih-pelatih yang berkualitas dan juga berlisensi ya. Itu agar siswa-siswa bisa tereksplor di sana dan juga bisa prestasi ya. Berarti ya. Jadi kelihatannya 2 tahun ini berturut-turut menjadi juara. Ya, Ini cuma salah satu aja Pak. tapi sebelum-sebelumnya memang kita sering ya menjadi juara sebelum event ini. kalian masuk SMP Lab ini. Itu memang di SMP Lab sudah sering terkenal, juara ya. ya. Artinya dikenal itu dengan futsalnya yang sering juara ya, supporternya yang fanatik, sehingga kan saling mendukung ya. Jadi pertandingan itu memang ada kalah dan menang. Pastinya ini suatu kebanggaan juga ya untuk SMP Lab ya. Lalu sarana prasarana latihan selama kalian latihan di sini dan bedanya setelah kalian lulus dan datang ke sini lagi, kira-kira bagaimana? Dulu waktu kita masih menjadi siswa di sini,
lapangan itu tidak ada indoornya ya, jadi Tidak ada atapnya. nggak ada ya. atapnya. Jadi kita latihan dulu itu masih panas-panasan gitu. Kalau hujan pun Libur. latihannya diliburkan. Nah, itu Iya, sangat karena licin. Sangat licin, Bahaya. bahaya. Dan sekarang pun sarannya sangat menunjang ya. Udah ada atap, udah bisa Indoor. main malam. Terus tidak ada kata Hujan libur pun mungkin. iya kayaknya Bisa Tetap jalan, jalan ya. gitu loh, Pak. iya masih hujan mesti jalan. Sekarang bagaimana? Kalau melihat lapangan atau sarana yang ada, kira-kira harapannya bagaimana? Kalau dulu aja saya semangat banget, apalagi kalau Ya. sekarang ini Pak, lapangan sudah indoor. Maksudnya kualitas dari lapangan sendiri juga Ditunjang Lebih buat- bagus. lebih bagus lagi gitu. Jadi menunjang dalam berlatih, mungkin passing-passingnya itu gak bergeronjal. Kan ada lapangan yang bergeronjal Iya. gitu. Kalau sekarang kan passing juga mulus, bolanya datangnya ya Iya. Iya. tertata lah. Itu lapangan ya, pastinya saat kalian latihan ya, jadi ada beberapa program latihan yang dari pelatih. Kalian merespon pelatihnya Coach Eboy itu kira-kira orang yang bagaimana? Kalau dari saya sendiri, Coach Ebo itu ya menyenangkan, tahu apa yang dia pikirkan dari pemainnya itu. Tentunya itu sangat bagus. Jadi jalinan antara pelatih dengan pemain itu sangat menunjang, Mbak. Kalau ada sesuatu hubungan yang kurang baik, mungkin ya asal-asalan aja, mungkin tidak ada apa ya, tidak ada harapan gitu loh Pak. Kalau kan Pak Ebo ini kan sangat enjoy, jadi pemain itu bisa lebih semangat lagi. Dari pemain itu lebih semangat gitu loh Pak pokoknya. Mas Farhan bagaimana? Bagi saya itu Coach Eboy sangat pelatih yang sangat keras ya. Jadi keras dalam artian kalau kita berlatih itu harus sungguh-sungguh berlatih, nggak boleh melaksanakan yang bercanda. diperintahnya itu asal-asalan. Itu yang paling nggak suka dan pasti dapat hukumannya. Jadi Coach Ebo itu sangat membantu pemainnya dalam permainan. Jadi kurangnya apa nanti bisa tanya, Coach kita kurangnya apa, nanti bisa dibenahi dalam latihan berikutnya gitu. Ya. Jadi memang usaha itu memang tidak mengkhianati hasil ya. Betul Pastinya sekali. otomatis kalian berusaha itu hasilnya seperti ini ya. Piala ya. Juara ya di beberapa event yang sudah dilaksanakan ya. Lalu kegiatannya atau setelah lulus ini, Kalau untuk saat setelah lulus saat SMP melanjutkan ke SMA, lalu apa aja kira-kira kegiatannya, Mas Farhan mungkin. Mas Farhan? Setelah lulus SMP saya melanjutkan sekolah di SMA, lalu melanjutkan kuliah di UM juga, dan kegiatannya ikut futsal UM dan PSUM. Itu aja. Mas Rangga? Kalau saya sendiri masih bergelut dalam lingkup sepak bola. Jadi masih latihan, ada liga gitu main. Itu. Jadi masih aktif ya intinya untuk latihannya ya. Walaupun di futsal ataupun sepak bola ya, jadi ya masih bagus, bisa menjaga staminanya. Ya. Mungkin itu sementara yang perlu kita obrolkan. Kita lanjut lagi di episode kita berikutnya ya. Mungkin ada terakhir ini ya, ada saran-saran atau pesan untuk siswa yang masih ada di sini yang aktif, silakan. Ya, buat adik-adik SMP Lab yang masih aktif maupun mau bersekolah di sini,
kalau kalian mempunyai bakat maupun passion itu harus disalurkan. Di sini eskulnya juga banyak, bisa menampung kegiatan maupun bakat kalian. Jadi udah ditunjang dengan sarana prasarana yang baik, jadi bisa membawa SMP Lab yang lebih maju dan berprestasi aja. Mas Rangga. Untuk saya pesan buat teman-teman adik-adik saya itu semangat terus dalam meraih apa yang dicita-citakannya. Tentunya jika cita-citanya di atlet sepak bola, atlet futsal, yaitu latihannya lebih semangat lagi. Karena dalam ekstrakurikuler ini pasti ada hal positif. Tentunya banyak relasi-relasi yang akan muncul saat kita lulus nanti. Jadi semakin banyak kita turnamen, tentunya turnamen ini mungkin banyak menambah teman gitu. Dan menambah teman ini adalah suatu hal yang positif untuk kita ke depannya. Kita mau kemana. Jadi kalau ada seleksi di mana, kita kan bisa saling kontak gitu, saling menghubungi. Sampai ketemu lagi di On Arsimbo. Obrolan di Teras Arsimbo. SMP Lab UM Jaya luar biasa.